Selamat berjumpa lagi di dalam Bible Study malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan topik mengapa ada 4 Injil, ya, yang akan disampaikan oleh Pastor David Chang. Sebab itu, yuk kita persiapkan hati kita, Roh Kudus, hikmat pengertian di dalam pikiran kita. Bapa di surga, yang mengucap syukur buat malam hari ini, buat setiap kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, atas kasih setiamu yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami hingga sampai hari ini, hingga malam ini Tuhan, kami masih melihat setiap karya-Mu yang ajaib di dalam Tuhan kami semuanya. Dan kami bersyukur kami bisa bertemu kembali melalui Zoom malam hari ini. Kami saling sama-sama belajar, sehingga kami semakin hari mengenal firman Tuhan, kami mengenal pribadi-Mu Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat masuk, bergabung. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan setiap aktivitas mereka dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal Tuhan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh-Mu memenuhi setiap hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti hikmat daripada Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita kasih pujian, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh, kurasakan kehadiran, kurasakan kasih Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh, kurasakan kehadiran, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kita akan pujian dari awal, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh, kurasakan kehadiran, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang
terjadi di tempat ini, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, kuasamu, kuasamu penuhi hati kami, kuasamu penuhi pikiran kami, kuasamu mengalir hidup kami. Kepadamu, syukur bagimu, hormat pujian bagi nama-Mu Yesus, Tuhan dan Raja kami. Hanya Engkau pribadi yang kami muliakan, hanya Engkau Allah di hidup kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dimuliakanlah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kau Allah yang hidup, Allah yang besar penuh kuasa. Kau curahkan bagi kami kasih setia dan anugerah. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimu hormat kemuliaan syukur. Kau Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang maha kudus. Tuhan Yesus, hari ini hamba ingin menyampaikan tentang mengapa ada 4 Injil. Dan hari ini tujuan hamba agar teman-teman di sini lebih mencintai firman-Mu, lebih mencintai Engkau, karena apa yang tertulis dalam Injil adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin mulut hati hamba, dan juga bukalah hati dari teman-teman agar hari ini firman-Nya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara, hari ini topiknya adalah mengapa ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini Bro Eko sampai bersemangat sampai dia bikin satu pengajaran dengan PowerPoint yang berbeda-beda, saudara. Ya, itu hati dia, ya, hati dia yang mencintai firman Tuhan. Oke, nah saya akan lanjutkan. Ini adalah Injil sinoptik, mengapa ada 4 Injil. Oke, saudara. Nah, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nah, saudara, nah ini adalah gambar karton yang lucu, tapi saya rasa cukup baik ya. Nah, Matius ditulis oleh seorang pemungut cukai, saudara. Matius, atau nama lainnya adalah Lewi, ya. Yohanes Markus menulis kitab Markus, adalah kitab yang memang dia adalah penulis. Nah, Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter, seorang tabib. Nah, di sini ada tulisan dia sedang memeriksa.
Dan Injil Yohanes ditulis oleh murid Tuhan Yesus sendiri adalah seorang nelayan. Jadi ini satu gambar kartun yang lucu tapi lumayan untuk memberitahu kita siapa penulis dari Injil. Nah, saudara, pendahuluan. Soal perbandingan 4 Injil Yesus Kristus dalam Alkitab. Ya, keempat Injil dalam Alkitab itu bersaksi tentang Yesus Kristus, menceritakan kisah tentang Yesus Kristus, tetapi dalam aspek yang berbeda, saudara. Kenapa dalam aspek yang berbeda? Itu ada tujuannya. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berdiri sendiri menekankan aspek unik kehidupan Yesus. Namun ketika hal-hal ini digabungkan menjadi satu kisah yang utuh atau diselaraskan, kita memperoleh wawasan baru tentang kehidupan Kristus. Keharmonisan ini menggabungkan keempat Injil dalam satu catatan kronologis tentang kehidupan Kristus di bumi. Ini mencakup setiap bab dan ayat dari setiap Injil tanpa menyisakan satupun, dan harmoni ini dapat dibagi menjadi 250 peristiwa. Saudara, Roh Kudus memberi kita 4 Injil dan khususnya 3 diantaranya adalah Injil sinoptik. Jadi Injil sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Yohanes itu agak unik sendiri, ya. Karena Yohanes itu unik karena di dalam Injil Yohanes 90% itu tidak ada di Injil-Injil lainnya, ya. Kata sinoptik dalam kata Yunani berarti menembus, ya, menembus, ya. Berarti berbagi sudut pandang yang sama sehingga kebenaran mengenai Tuhan Yesus dan juru selamat kita dapat ditegakkan berdasarkan 2 atau 3 orang saksi. Ya, saudara. Nah. Kesaksian 2 atau 3, saudara. Karena masing-masing penulis menekankan tema yang berbeda-beda dari kehidupan Yesus, keempat kesaksian sejarah tersebut memberikan gambaran gabungan yang kuat dan mendalam tentang anak Allah dan anak manusia. Oke, nah kenapa pertamanya adalah kesaksian 2 atau 3? Ulangan 19 ayat 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang pun mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak dapat disaksikan. Apalagi Injil mengenai Tuhan Yesus Kristus ditulis oleh 4 orang saksi, saudara. Ya, Matius 18 ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. 2 Korintus 13 ayat 1, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Saudara, karena Injil Yesus Kristus sangatlah penting karena ini mencakup atas keselamatan manusia, maka itu diperlukanlah 4 Injil untuk menyatakan kemuliaan dari juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, Matius menulis terutama kepada pembaca Yahudi, ya, menampilkan Yesus dari Nazaret sebagai Mesias dan Raja sah dari Israel yang telah lama ditunggu-tunggu. Oke, oleh karena itu, silsilah dari kitab Matius untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan dari raja itu jelas. Jadi Daud, Salomo, dan raja terus sampai Yusuf. Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah keturunan raja yang telah ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi. Ya, silsilahnya tidak seperti silsilah Lukas, berfokus pada keturunan bangsawan, yaitu Yesus dari Raja Israel terbesar, yaitu Daud. Diselingi seluruh Matius adalah kutipan perjanjian lama yang menyajikan berbagai aspek kehidupan dan pelayanan Yesus sebagai penggenapan nubuatan mesianik perjanjian lama. Jadi Matius itu banyak sekali mengutip perjanjian lama karena orang Yahudi perlu itu. Dan ini adalah kitab yang ditulis oleh bangsa Yahudi. Matius sendiri menggunakan frasa kerajaan surga menghindari frase kerajaan Allah
karena konotasinya yang tidak alkitabiah dalam pemikiran Yahudi pada abad pertama. Maka Matius menulis Injilnya untuk memperkuat iman umat Kristen Yahudi, saudara. Dan Injil ini menjadikan alat apologetika yang berguna bagi penginjilan Yahudi. Ya, apologetika. Nih, saudara, Injil ini mengutip Perjanjian Lama, mengutip Yesaya, mengutip Yeremia. Karena itu ini sah. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Oke, tujuannya itu untuk penginjilan Yahudi. Oke, saudara, Markus. Markus itu targetnya adalah audiens non-Yahudi, khususnya audiens Romawi. Nah, Markus adalah Injil yang menyatakan suatu pelayanan Yesus, ya. Jadi Markus itu tidak menyajikan silsilah tentang Yesus, masa kecil Yesus, ya. Dia langsung datang kepada pelayanan Yesus. Yesus habis ini ke sini, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus pergi ke sini, ya kan? Nah, Markus itu adalah ekspres, adalah Injil tindakan. Seringnya penggunaan kata segera dan kemudian membuat narasinya berkembang dengan pesat, saudara. Itu Markus. Nah, Yesus muncul dalam Markus sebagai hamba, ya, yang datang untuk menderita karena dosa banyak manusia. Pendekatan Markus yang serba cepat khususnya akan menarik bagi orang Romawi, saudara. Jadi Markus itu ditulis untuk orang Romawi yang praktis, saudara, dan berorientasi pada tindakan. Oke? Nah, Lukas itu ditujukan kepada khalayak non-Yahudi yang lebih luas. Sebagai seorang Yunani terpelajar, Lukas menulis menggunakan bahasa Yunani sastra yang paling canggih dari semua penulis Perjanjian Baru. Jadi saudara, Lukas itu adalah Injil Lukas adalah salah satu karya yang sangat indah sekali. Karena Lukas itu sangat terpelajar. Dia adalah seorang tabib dan dia tulis untuk orang Yunani. Orang Yunani ini adalah orang yang antroposentris. Jadi segala sesuatu berpusat manusia. Dan dia memberitahu bahwa manusia itu pada dasarnya tidak dapat menebus dirinya sendiri, dan ada Adam kedua yaitu Yesus Kristus yang akan menyelamatkan orang-orang berdosa yang terhilang. Ya, Lukas adalah seorang peneliti yang cermat dan sejarawan yang akurat. Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia, gelar yang muncul sebanyak 26 kali, jawaban atas kebutuhan dan harapan umat manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa yang hilang. Nah, saudara, yang terakhir adalah Injil Yohanes. Injil terakhir yang ditulis menekankan keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah. Nah, ini cocok untuk agama-agama timur yang banyak dewa, saudara. Nah, kita menampilkan bahwa inilah dewa yang sesungguhnya, inilah Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, saudara, oleh karena itu Yohanes menulis untuk memperkuat iman orang-orang percaya dan untuk menghimbau orang-orang tidak percaya agar percaya kepada Yesus Kristus. Oke, jadi ini kira-kira ada 4 Injil. Nah, saudara, secara keseluruhan 4 Injil merangkai gambaran lengkap tentang manusia Tuhan Yesus dari Nazaret. Di dalam dia berpadu kemanusiaan dan ketuhanan yang sempurna, menjadikan dia satu-satunya kurban atas dosa dunia dan Tuhan yang layak bagi orang-orang beriman. Keempatnya selaras sempurna satu sama lain, karena Roh Kudus yang sempurna adalah satu-satunya penulis ilahi yang mengilhami dan membimbing keempat penulis ke dalam seluruh kebenaran. Masing-masing merupakan rekaman tanpa kesalahan yang dapat diselaraskan satu sama lain hingga ke detail yang terkecil, saudara. Oke, itu adalah pendahuluan tentang Injil Sinoptik. Ya, jadi saudara, the Synoptic Gospel yaitu ini juga mulai dari Markus, karena Markus itu ditulis di awal tahun 50. Jadi Anda harus tahu bahwa Injil pertama yang ditulis adalah Markus, bukan Matius. Matius ditulis 10 tahun kemudian. Jadi akhir tahun 50 sampai akhir tahun 60, ya. Oke, dan Lukas ditulis sampai awal tahun 70. Dan terakhir Yohanes ditulis pada awal atau akhir tahun 80 sampai 90. Jadi jika Anda bertanya,
Injil manakah yang ditulis terlebih dahulu? Injil Markus adalah Injil yang ditulis terlebih dahulu, ya. Oke, nanti saya akan bahas tentang sumber dari penulisan ini, saudara. Oke, saudara, ini jangan bingung dulu. Saya akan menampilkan ini beberapa kali, saudara. Nah, Injil Markus hanya 3% dari kitab Markus yang unik. Maksudnya yang tidak ada di Matius dan Markus, ya. Dari semua dari Injil Matius semua, 90% dari Matius ada di dalam Markus. Jadi 90% yang ada di Markus itu ada di Matius. Jadi kalau nanti kita belajar Injil Markus, nah, dari semuanya itu 90% 93% itu kita akan ulang lagi di Injil Matius, ya. Dan ada 20% di kitab Matius yang unik, ya, seperti silsilah Tuhan Yesus, ya. Nah, dan 35% kitab Lukas itu unik, di mana yang ada di kitab Lukas 35% itu tidak ada di Markus maupun Matius, ya. Dan Markus di dalam kitab Markus 76% itu ada di keseluruhannya, 40% yang ada di Matius ada di keseluruhannya, dan 23% di Lukas ada di keseluruhannya. Saudara, ini mungkin membingungkan, tetapi saudara telan dulu aja, ya. Jadi Markus itu adalah kitab yang pertama ditulis, dan hanya 33% yang ada di Markus yang tidak ada di tempat lain. Oke? Nah, saudara, mengapa ada 4 Injil? Ya, tadi kita udah tahu bahwa Injil ini di Injil Matius untuk orang Yahudi, karena itu mempunyai silsilah Tuhan Yesus, dan dia kadang-kadang mengutip banyak perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa Yesus ini adalah sesuatu yang dinubuatkan di perjanjian lama. Tetapi Injil Markus itu Injil tindakan, di mana dilakukan untuk orang-orang Romawi, dan Injil Lukas untuk orang-orang Yunani yang terpelajar, yang mempunyai gagasan bahwa manusia adalah center of everything, pusat dari segala sesuatu. Tapi Injil Lukas mengatakan bahwa manusia itu berdosa dan perlu juru selamat, dan Injil Yohanes itu cocok untuk semua orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan disinilah dipresentasikan keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara. Oke. Nah, saudara, Tuhan tidak melakukan apapun secara sembarangan. Kita mungkin tidak dapat memahami maksudnya secara keseluruhan atau bahkan sebagian, namun kita dapat yakin bahwa segala sesuatu yang Dia lakukan penuh dengan tujuan kekal dan kebijaksanaan ilahi. Hal-hal yang tersembunyi boleh jadi milik Tuhan, tetapi hal-hal yang tersingkap adalah milik kita dan anak-anak kita selama-lamanya. Kita perlu belajar, saudara, hal-hal yang tersingkap, ya. Ada hal-hal yang tersembunyi, itu biarkan itu menjadi milik Tuhan, tetapi hal-hal yang tersingkap kita perlu tahu. Nah, ya, saudara, hal-hal yang diwahyukan itu berkaitan dengan semua yang telah diberitahukan Allah kepada kita di kitab suci. Inti dari wahyu Alkitabiah adalah wahyu tentang Yesus Kristus. Alasan utama mengapa Allah menghembuskan kitab suci, agar kita dapat mengenal Dia di dalam dan melalui putranya, dan agar kita dapat memperoleh hidup di dalam Yesus Kristus. Meskipun setiap kitab dalam Alkitab bercerita tentang Yesus dan hubungan kita dengannya, saudara, keempat Injil memberikan kita portret juru selamat dari dekat pada masa hidupnya. Sebagai seorang pemuda Kristen, waktu muda saya ingat bertanya-tanya juga saya kepada para pemimpin agama, mengapa Tuhan memberi kita 4 Injil bukan 1? Tetapi saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang tepat, saudara, ya. Karena itu saya terus mencari. Nah, saudara, kalau Anda bertanya, dan seperti saya bertanya waktu pemuda, bahwa mengapa ada 4 Injil, itu bukanlah pertanyaan aneh atau berlebihan. Ini adalah salah satu hal yang sebaiknya kita belajari, kita pertimbangkan. Saya sebenarnya percaya bahwa ada banyak alasan mengapa Allah memberi kita 4, bukan 1 Injil. Saudara, dan inilah alasannya, inilah 3 alasannya. Saudara, yang pertama, mengapa perlu 4 Injil?
Saudara, perhatikan baik-baik. 1. Dibutuhkan lebih dari satu catatan orang untuk menangkap kemuliaan juru selamat yang tak terbatas. Saudara, menariknya B.B. Warfield yang hebat berupaya menjawab pertanyaan ini dalam sebuah artikel pendek dia berjudul Mengapa 4 Injil yang ia tulis untuk The Westminster Teacher edisi tahun 1887. Dengan menggunakan gambaran para pelukis yang mengamati pemandangan indah di alam dan para komposer yang menulis bagian-bagian yang berbeda dari satu komposisi luar biasa, Warfield menyimpulkan sebagai berikutnya. Tak seorang pun dapat berdiri di atas Gunung Rahmat ini dan menuliskan bagi kita gambaran tentang apa itu Gunung Rahmat dan semua aliran yang mengalir darinya untuk menggembirakan negara yang tersebar di dasarnya. Kita juga tidak boleh terbatas pada pandangan bahwa satu orang saja dari sudut pandang yang lebih rendah dapat memperolehnya. Ini tentu merupakan suatu berkat yang tak ternilai harganya. Apa yang dapat dipahami oleh seseorang yang disinari rohnya oleh roh Allah mengenai tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan diarahkan oleh ilham roh yang sama dapat mencatat apa yang dilihatnya sudah cukup untuk membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan memberi kita kehidupan dalam namanya. Namun bukan hanya itu saja yang dapat diberikan oleh Roh Kudus dan bukan itu saja yang telah Dia berikan. Dia telah menempatkan orang-orang yang dipimpin oleh roh di sekitar kaki gunung dan memerintahkan mereka untuk melihat dan menulis. Dan seseorang memberitahu kita apa yang ada di sini, di atasnya, dan apa yang di sisi situ. Hingga melalui mata mereka kita dapat melihat sedikit demi sedikit, namun dengan kebenaran dan perspektif sekilas gambaran samar dari keseluruhan yang sempurna, saudara. Dalam lagu ilahi ini masing-masing penginjil mempunyai bagiannya sendiri untuk dinyanyikan dan setiap bagiannya lengkap, sementara Roh Kudus adalah komposer dari seluruhnya, penulis sekaligus pencipta keberagaman mereka, menyesuaikan bagian dengan suara yang menyanyikannya dan harmoni selaras yang melaluinya kita dapat mencicipi musik yang lebih luas yang nantinya akan dibawakan milik kita untuk didengar ketika kita akan melihat Dia sebagaimana adanya. Saudara, karena alasan inilah 3 catatan Injil pertama disebut sinoptik. Kata sinoptik berarti melihat menembus, saudara. Kita dimasukkan untuk menempatkan lensa Matius di atas lensa Lukas dan Markus dan memusatkan perhatian apa yang ada di hadapan kita. Saat kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa setiap penulis memberi kita sudut pandang yang berbeda. Saat kita melihat melalui Injil Yohanes, kita melihat Yesus dalam keilahiannya. Oke, saudara, agar hal-hal tersebut dapat dimanfaatkan secara penuh dan tepat, kita harus mulai dengan mengenal masing-masing secara terpisah dalam hal individualitas dan sudut pandangnya, sehingga kita dapat mengakhirinya dengan mengenal Yesus dari semua orang sebagai satu-satunya juru selamat ilahi bagi umat manusia. Saudara, itu adalah mengapa harus ada 4 Injil. Pertama, karena kita memerlukan lebih dari satu penulis untuk menceritakan kemuliaan dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Alasan kedua mengapa ada 4 Injil, karena Injil harus cocok dengan perbaca yang berbeda-beda. Telah sering dicatat bahwa masing-masing dari keempat Injil memiliki cita rasa unik yang disesuaikan dengan penerima surat yang berbeda-beda, baik secara historis maupun secara spiritual, saudara. Misalnya saja, banyak orang sepakat bahwa Injil Matius ditulis untuk meyakinkan orang-orang Yahudi akan kemesiasan Yesus, dan Injil Lukas untuk meyakinkan orang-orang bukan Yahudi, terutama orang Yunani. Injil Matius berfokus pada Yesus sebagai Israel sejati, Raja sejati yang datang untuk menggenapi semua janji yang ada di Perjanjian Lama, semua janji yang dibuat kepada Abraham. Nah, saudara, untuk itulah kenapa Injil Matius ditulis di Perjanjian Baru yang pertama, untuk agar sebagai sambungan dari Perjanjian Lama, saudara. Ya. Injil Lukas ditulis untuk berfokus Yesus sebagai Adam kedua, penyembuh ilahi yang datang untuk membatalkan segala sesuatu yang Adam lakukan dan melakukan segala sesuatu yang Adam gagal lakukan.
Karena alasan inilah Matius membawa kita kembali ke Abraham ketika dia memberikan kita silsilah Yesus melalui adopsi ke dalam jabatan raja melalui Yusuf. Dan Lukas, ya, jadi istilahnya dari Matius itu silsilah dari Abraham sampai Yusuf putra bapaknya dari Yesus Kristus. Dan Lukas sebagai tambahan membawa kita kembali ke Adam ketika dia memberikan silsilah Yesus Kristus sampai kepada Maria, saudara, ya. Banyak berpendapat bahwa Markus memberikan kita gambaran tentang Yesus sebagai anak Allah dan hamba, meskipun sebagian besar materi dalam Markus sama dengan Matius dan Lukas, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa 93% materi yang ada di Markus ada di Matius, ya, dan 76 materi yang ada di Markus ada di Lukas, ya. Banyak yang percaya bahwa Markus menulis kesaksian Petrus tentang Kristus yang kemudian kesaksian ini diambil dari Matius dan Lukas. Dan ada hal-hal dalam Markus yang unik bagi Markus. Karena Matius dan Lukas memberi kita pembahasan yang lebih rinci mengenai materi yang sama yang kita ketemukan di dalam Markus, kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa Markus kurang penting atau kurang perlu. Namun ketika kita berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa Markus karena kita memiliki Matius dan Lukas, ingatlah bahwa Markus mempunyai kebenaran yang sangat penting tentang Yesus yang Anda tidak dapat hidup tanpanya. Misalkan Markus 10 ayat 45. Yohanes berbeda dengan Injil sinoptik lainnya, menunjukkan kepada kita kehidupan batin Yesus sebagai anak Allah, sebagai Allah yang kekal dengan cara yang lebih tegas kepada mereka yang menganut ajaran sesat Gnostik. Mirip dengan zaman modern dengan mistisisme timur yang punya banyak dewa, saudara. Injil Yohanes itu mempresentasikan Yesus sebagai Allah, saudara. Firman yang menjadi manusia. Dalam kata-kata terkenal John Calvin, Injil sinoptik lebih banyak menceritakan kehidupan Yesus, kematian Kristus. Namun, Yohanes lebih banyak membahas doktrin yang dengannya jabatan Kristus bersama dengan kuasa, kematian dan kebangkitannya terungkap. Memang benar mereka tidak lupa menyebutkan bahwa Kristus datang untuk membawa keselamatan kepada dunia, untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanan kematiannya, dan singkatnya untuk melakukan segala sesuatu yang diminta dari perantara. Karena Yohanes juga mencurahkan sebagian karyanya pada rincian sejarah. Namun doktrin tersebut yang menunjukkan kepada kita kuasa dan manfaat kedatangan Kristus jauh lebih jelas ditunjukkan olehnya dibandingkan oleh orang lain. Dan karena mereka semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu Kristus, maka ketiga penginjil pertama, ya, nah ini penting saudara, ketiga Injil pertama seperti Markus, Matius dan Lukas itu menunjukkan tubuhnya. Jika kita boleh menggunakan ungkapan tersebut, ini cuma suatu ungkapan ya, namun Yohanes memperlihatkan jiwanya. Oke? Sama seperti Injil yang secara unik cocok untuk pembaca sejarah, kitab-kitab tersebut juga cocok untuk pembaca dengan kecenderungan dan kecenderungan spiritual yang berbeda-beda. Mereka yang menginginkan tanda dan kewajiban seperti orang-orang Yahudi zaman dahulu, kemungkinan besar akan mendapat manfaat terbesar dari Matius, saudara. Mereka yang ingin mengetahui kasih sayang dan kesembuhan pasti akan tertarik pada Lukas. Mereka yang menginginkan actionnya Tuhan Yesus. Mereka yang menginginkan acting cemerlang cepat dan dapat menangkap esensi dari agama yang benar. Mereka yang berpindah dengan tergesa-gesa dari satu hal dan hal berikutnya akan mendapat manfaat yang paling besar dari perpindahan langsung dari Markus, yaitu dari kisah ke kisah lainnya dalam kehidupan Tuhan. Saudara-saudara, bagi mereka yang menganggap dirinya spiritual dan suka mencoba-coba agama timur dengan mistik, saudara, yang banyak dewa, Injil Yohanes paling cocok untuk berbicara dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita berbicara orang banyak dewa, Injil Yohanes paling cocok. Kalau kita berbicara orang Yunani yang menganggap manusia adalah center dari segalanya, Injil Lukas paling cocok. Kalau kita berbicara orang Yahudi yang segala sesuatu itu berpusat pada perjanjian lama, Injil Matius paling cocok. Nah, seperti itu, ya. Ketiga, mengapa ada 4 Injil? Yaitu karena Injil merupakan kesaksian yang dapat dipercaya,
Nah, sekiranya hanya ada satu orang menulis catatan tentang pelayanan Yesus di dunia, maka hal itu mungkin patut dipertanyakan. Ya, sama seperti kitab suci dimanapun menekankan pentingnya setiap perkataan yang diucapkan 2 atau 3 orang saksi. Di sini referensinya, maka Allah kita telah membekali kita dengan banyak kesaksian tentang rincian tentang kehidupan dan pelayanan Yesus melalui 4 kesaksian para penginjil. Ini bukanlah pengamatan yang remeh. Ketika Yesus ditanyai oleh orang Yahudi pada zamannya mengenai kebenaran Mesiasnya, ia menunjuk pada 4 kesaksian. Dia katakan gini, jika saya sendiri yang memberikan kesaksian tentang diri saya sendiri, kesaksian saya tidaklah benar. Ada orang lain yang memberikan kesaksian tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang dia berikan tentang aku adalah benar. Engkau telah mengirim pesan kepada Yohanes, dan dia telah memberikan kesaksian tentang kebenaran. Kesaksian yang kuterima ini bukan berasal dari manusia, melainkan demikianlah yang kukatakan supaya kamu dapat diselamatkan. Dia adalah pelita yang menyala dan bersinar, dan Anda rela bersukacita sejenak dalam terangnya. Namun kesaksian yang saya miliki lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Karena pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan Bapakku kepadaku untuk diselesaikan, pekerjaan-pekerjaan yang sedang aku lakukan menjadi kesaksian tentang aku, bahwa Allah Bapa telah mengutus aku. Dan Bapa yang mengutus aku sendiri telah memberikan kesaksian tentang aku. Suaranya belum pernah kamu dengar, wujudnya belum pernah kamu lihat, perkataannya belum kekal di dalam kamu. Namun kamu tidak beriman kepada orang yang diutusnya, yaitu aku. Anda menyelidiki kitab-kitab suci karena Anda berpikir bahwa di dalamnya Anda memiliki hidup yang kekal. Dan sebenarnya merekalah yang memberikan kesaksian tentang aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku karena kamu agar kamu memperoleh hidup yang kekal. Saudara, jika Anda ingin baca ininya, Anda baca Yohanes 5 ayat 31 sampai 40. Kesaksian rangkap 4 adalah pribadi Yesus sendiri. Kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian karya Bapa di dalam Kristus, dan kesaksian kitab suci. Ya, dengan cara yang sama Roh Kudus telah memberikan kita kesaksian dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Meskipun tidak diragukan lagi ada alasan yang lebih masuk akal mengapa Allah kita memberikan kita 4 catatan Injil tentang Kristus. 3 alasan yang kita anggap cukup untuk menunjukkan tujuan dan hikmat ilahi dalam memberi kita gambaran seutuhnya yang Dia ingin kita miliki, yaitu iman kita kepada pribadi dan karya penyelamatan Yesus. Nah saudara, saat kita mengumpulkan lensa Injil sinoptik dan memfokuskannya dengan teleskop Injil Yohanes, kita akan melihat Yesus dalam kemuliaannya. Anak Allah, anak manusia, anak Abraham Israel sejati, Adam kedua, dan hamba Tuhan. Semuanya di dalam Yesus Kristus, saudara. Tuhan dan firman yang kekal datang untuk menembus miliknya dan membawa mereka menuju kemuliaan. Segala puji bagi Allah Tritunggal atas 4 kesaksian Injil tentang Yesus Kristus. Ya saudara, mengapa ada 4 Injil? Pertama, karena kemuliaan Tuhan Yesus hanya dapat digambarkan lebih dari satu penulis. Ya. Yang kedua, bahwa setiap Injil mempunyai kecocokan untuk audiens yang berbeda. Dan yang ketiga, bahwa kesaksian 2 atau 3 orang adalah sah. Dan di mana menggambarkan Yesus sebagai anak manusia, anak Allah, hamba, Adam kedua, dan Israel sejati digabungkan menjadi satu, membawa kemuliaan yang tertinggi kepada Yesus Kristus. Nah saudara, itu sebabnya ada Injil sinoptik. Saudara, menggunakan Injil lain sebagai sumber. Saudara, 5 tanda yang digunakan para penulis Injil sinoptik sebagai sumbernya. Meskipun beberapa ahli percaya bahwa masing-masing Injil ditulis secara independen satu sama lainnya, apakah Markus ditulis secara independen, apakah Lukas ditulis secara independen, apakah Matius ditulis secara independen, ada beberapa kebetulan yang sangat tidak mungkin terjadi sehingga hal ini cukup sulit untuk diterima. Inilah sebabnya sebagian besar pakar percaya bahwa satu atau lebih penulis Injil menggunakan penulis lain sebagai sumbernya. Oke, jadi di sini saya akan memberitahu bahwa
Markus merupakan sumber dari Matius dan Yohanes, tetapi tidak seluruhnya. Begitu banyak materi yang umum. Injil Yohanes bukanlah salah satu Injil sinoptik karena jelas-jelas ditulis secara independen. Jadi saudara, lebih dari 90% kitab Yohanes bersifat unik, artinya 90% dari kitab Yohanes itu tidak ada di Injil-Injil lainnya. Artinya materi kitab ini tidak ditemukan dalam ketiga Injil lainnya. Jika Injil-Injil sinoptik ditulis secara independen, kami memperkirakan sebagian besar Injil tersebut adalah unik. Namun, saudara, berbeda dengan kitab Yohanes yang bersifat unik, saudara, lebih dari 90% Injil Markus muncul dalam Matius atau Lukas. Jadi kan nanti kalau kita belajar Injil Markus, 90%-nya kita akan pelajari lagi di Matius dan Lukas. Dan dalam banyak kasus kata-katanya itu tidak berubah dan hampir tidak berbeda, saudara. Oke. Saudara, begitu banyak persetujuan lisan. Meskipun sangat mungkin bahwa para murid menghafal kata-kata Yesus dengan tepat, kutipan saja tidak dapat menjelaskan kata-kata yang serupa dalam Injil. Ya, sinoptik. Anehnya saudara, Matius, Markus, dan Lukas memuat keseluruhan kalimat yang sama, kata demi kata, bahkan dalam materi narasi. Banyaknya contoh yang sama, persis ini tampaknya memberi kesan bahwa para penulis menulis dari bahan tertulis yang sama. Jika mereka mengerjakan bahan lisan secara terpisah dalam jarak beberapa tahun, kecil kemungkinan mereka semua akan melestarikan kisah-kisah Kristus itu secara verbatim. Ya saudara, jadi sampai kata-kata dari Markus, Matius, Lukas itu sama. Begitu banyak kesepakatan dalam urutan saudara. Bukan hanya kata-kata yang tepat dari bagian-bagian paralel yang membuat kita terkejut. Meskipun beberapa bagian ini tampaknya muncul pada waktu berbeda dalam Injil yang berbeda, ada banyak contoh di mana para penulis Injil menyajikan kisah Yesus dalam urutan yang sama. Ini contohnya. Bahkan ketika mereka tampaknya tidak mencatat urutan kronologis kejadiannya, menjelang awal pelayanan Yesus, semua Injil menyajikan peristiwa-peristiwa berikut dalam urutan yang sama. Ya, saudara lihat, ini urutannya sama di Matius, Markus, dan Lukas. Ya, jadi Yesus menyembuhkan orang lumpuh duluan di Matius, Markus, dan Lukas sama. Jadi Yesus makan bersama orang berdosa dan pungut cukai. Yesus ditanyakan oleh orang Farisi mengenai puasa. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, membayar pajak, ya, dan segala sesuatu yang ada di sini itu ditulis secara berurutan, saudara. Urutannya sama, saudara. Nah, meskipun Anda akan menemukan beberapa kisah unik diantaranya, bagian-bagian ini tidak pernah disusun ulang dalam Injil sinoptik manapun. Jadi sekarang kita mempunyai banyak materi yang sama yang disusun secara sama dan muncul pada urutan yang sama. Para penulis Injil tentu saja tidak menyalin semuanya satu sama lain, namun kesamaan ini menunjukkan bahwa masing-masing penulis Injil mengambil dari bahan yang sama, saudara, ya. Dan keempat adalah kesepakatan dalam komentar dan tambahan. Jika Anda dan seorang teman menceritakan kisah yang sama dari sudut pandang Anda sendiri, seberapa besar kemungkinan Anda berdua memilih momen yang sama untuk memberikan komentar? Saudara, karena itu, para penulis Injil sinoptik seringkali mengikuti pola yang sama dalam narasi mereka, berhenti sejenak untuk membaca pernyataan dalam tanda kurung di tempat yang sama. Lihatlah di mana penulis memecah kutipan Yesus yang kebetulan merupakan kutipan kata demi kata. Contohnya saudara, di dalam Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dalam Markus ditulis demikian, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Lukas 5:24, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, meskipun kata-katanya tidak persis sama,
Saudara, ini sebenarnya sama, saudara. Penulis memiliki kesempatan yang sama untuk menambahkan narasi. Dan Anda dapat melihat hal ini dalam Matius 24 ayat 15, Markus 13 ayat 14, Markus 5 ayat 8, Lukas 8 ayat 29, serta Matius 27 ayat 18, dan Markus 15 ayat 10. Saudara, jadi apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Ya, jika seorang penulis mempunyai detail untuk ditambahkan ke dalam cerita, mereka dapat memilih sejumlah tempat untuk menambahkan informasi tersebut. Kemungkinan ketiga penulis tersebut memiliki lokasi yang sama untuk menambahkan detail yang sama tanpa menggunakan salah satu penulis lain sebagai model adalah cukup kecil. Jadi sebenarnya mereka menggunakan sumber dari Injil lainnya. Ditambah lainnya dengan fakta bahwa banyak peristiwa-peristiwa yang sama ini dicatat dengan kata-kata yang sama, dalam urutan yang sama, dan Anda mempunyai alasan cukup bagus bahwa salah satu dari tiga Injil ini mempengaruhi dua Injil lainnya. Jadi salah satu dari tiga Injil ini, yaitu Markus, mempengaruhi dua Injil lainnya, yaitu Matius dan Lukas. Sekaranglah inilah kejutannya. Perubahan yang sama terhadap kutipan perjanjian lama yang sama ketika Matius, Markus, Lukas memperkenalkan Yohanes Pembaptis. Ketiganya mengutip Yesaya 40 ayat 3 dari Septuaginta yang memuat frasa, luruskan jalan bagi Allah kita. Ya, Yesaya menulis gini, tetapi ketiga Injil sinoptik membuat perubahan yang sama terhadap frasa tersebut dan mengubahnya di meluruskan jalan bagi dia. Matius 3:3, Markus 1 ayat 2 sampai 3 dan Lukas 3 ayat 4. Ya. Oke, saudara, jika kita lihat bahwa mereka Injil sinoptik ini bersumber pada sumber yang sama, ternyata sinoptik lainnya itu bersumber pada Markus, saudara. Apakah sinoptik lainnya berdasarkan Markus? Ya, kebanyakan ahli menganggap argumen prioritas Markus kurang meyakinkan, Matius kurang meyakinkan, ya, dibandingkan bukti prioritas Markus. Gagasan baru Markus adalah yang pertama, ya. Ada beberapa alasan penting yang mendukung pandangan ini. Masa prioritas Markan sinoptik. Sebagian besar Markus terdapat dalam Matius dan Lukas. Jadi saudara, sekitar 93% materi dalam Markus ditemukan di dalam Matius dan Lukas. Jadi apakah Markus mengambil bahan dari keduanya atau apakah Matius dan Lukas mengambil bahan dari Markus? Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa Markus adalah versi ringkasan dari sinoptik lainnya, membandingkan kisah-kisah dari Markus dengan bagian-bagian paralelnya menunjukkan sebaliknya. Jadi, misalnya, kisah tentang orang yang kerasukan setan dalam Markus 5 ayat 1-20 terdiri dari 325 kata. Jadi Markus dalam hal tindakan itu yang paling detail, saudara. Nah, sedangkan ayat paralel di Matius 8, 28-34 hanya 130 kata. Jadi Markus tentang tindakan itu paling detail, walaupun 93% materi di dalam Markus itu terdapat di dalam Matius. Ya. Jadi Markus itu hanya 3% yang unik dan 90% dari Markus ada di dalam Matius, saudara. Nah, sedangkan Matius yang unik 20% dan Lukas yang unik adalah 35%. Saudara, nanti dalam tanya jawab Anda boleh tanya saya tentang hal ini, oke? Nah, jika Markus menggunakan Matius sebagai sumber utama cerita ini, mengapa ia memberikan banyak detail? Malahan seperti Matius dan Lukas memberikan versi singkat dari kisah-kisah di dalam Markus. Ya, karena itu Markus adalah sumber, saudara, dari Matius dan Lukas. Markus kadang-kadang menggunakan bahasa Aramaik, ya. Meskipun Markus mempertahankan beberapa kata dari bahasa asli Yesus, yaitu bahasa Aram, seperti talitakum dalam Markus 5 ayat 41 dan kata Aba dalam Markus 14 ayat 36. Markus dan Lukas secara konsisten menyediakan terjemahan bahasa Yunani. Jika Markus mendapatkan materi ini dari Matius dan Lukas, mengapa ia menerjemahkan dari bahasa Yunani dan mengembalikan ke bahasa ibu Yesus? Oleh karena itu, saudara, selain itu, bahasa Yunani Markus tidak dipoles dengan baik di beberapa bagian, dan Matius dan Lukas tampaknya menghaluskan bahasa Yesus ketika ada materi yang dibagikan. Jadi, dengan kata lain, Markus adalah sumbernya.
Tampaknya Matius dan Lukas pernah menemukan kata-kata Aram di Injil Markus dan menerjemahkan dalam bahasa Yunani karena mereka tahu bahwa kata-kata tersebut masih asing bagi pembaca mereka. Saudara, jika Markus meniru Lukas atau Matius, mengapa ia melewatkan begitu banyak hal? Meskipun ada banyak cerita tentang kisah yang ditemukan dalam sinoptik yang tumpang tindih, Markus kehilangan beberapa materi bagus yang ditemukan di dalam Matius dan Lukas. Jika dia mengerjakan materinya, mengapa dia tidak memasukkan khotbah di bukit yang tidak ada di dalam Markus, saudara? Kitab sinoptik umumnya mengikuti urutan peristiwa yang ada di dalam Markus. Seperti yang kami katakan sebelumnya, banyak kisah utama dalam sinoptik muncul dalam urutan yang sama di ketiga Injil. Namun ketika Matius menyajikan peristiwa-peristiwa dalam urutan berbeda dari Markus, tetapi Lukas mengikut urutan Markus. Dan ketika Lukas menyajikan peristiwa-peristiwa dalam urutan yang berbeda dari Markus, Matius mengikuti urutan Markus. Tampaknya perintah Markus adalah yang asli dan dua orang lain mencoba mengikutinya. Kebanyakan ahli berpendapat bahwa penyimpangan terjadi ketika Matius dan Lukas memilih untuk mengikuti sumber lain selain Markus. Nah, Markus mungkin bukan satu-satunya sumber sinoptik lainnya, meskipun hampir seluruh Injil Markus muncul di Matius dan Lukas. Ada banyak materi di dalam kedua Injil tersebut yang tidak ada di dalam Markus. Ya, jika Markus adalah satu-satunya sumber, dari manakah penulis lain mendapatkan ajaran penting Yesus seperti khotbah di bukit? Dan kita tidak hanya berbicara tentang kisah-kisah unik untuk masing-masing Injil. Matius dan Lukas berbagi materi yang tidak ditemukan dalam Markus. Ya, jadi Matius dan Lukas itu juga berbagi sesuatu yang tidak ditemukan dalam Markus, ditemukan dalam Q, saudara. Terkadang dengan kata-kata yang hampir sama seperti Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13. Markus sendiri dapat menjelaskan semua materi dalam Injil sinoptik. Jadi agar prioritas Markus dapat dipertahankan, para ahli harus mengusulkan sumber tambahan yaitu Q. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tidak ada bukti fisik mengenai sumber tambahan lain selain kitab Injil sinoptik. Ini agak dalam tapi sebenarnya gampang, saudara ya. Namun setelah menganalisis persamaan dan perbedaan antara ketiga teks tersebut, sebagian besar pakar percaya bahwa setidaknya ada sumber utama lain yang diandalkan oleh penulis. Ini sebabnya mengapa para ahli memperluas prioritas Markus dengan teori dua sumber dan teori 4 sumber. Teori dua sumber atau sinoptik meminjam dari Markus dan yang satu adalah sumber lainnya. Karena tidak ada teks tambahan yang ditemukan, para ahli menjuluki sumber teks yang tidak diketahui itu dengan Q, saudara. Mungkin merupakan singkatan dari Kill, kata dalam bahasa Jerman untuk sumber. Ini juga disebut sumber ucapan sinoptik, karena sebagian besar materi yang eksklusif untuk Matius dan Lukas adalah perkataan Yesus dengan sedikit narasi, dan teori dua sumber menyatakan bahwa satu sumber tambahan sudah cukup untuk menjelaskan perbedaan antara sinoptik. Oke. Saudara, Injil yang pertama ditulis adalah Markus, dan kelihatannya para ahli telah menunjukkan bahwa Matius dan Lukas meminjam kata-kata dari Markus. Ini telah dibuktikan dengan banyaknya urutan yang sama dan kata-kata yang sama. Jadi Markus itu lihat warnanya adalah warna ungu, dan sebagian dari Matius itu semua adalah ungu. Ini artinya dia meminjam dari Markus. Dan Lukas juga meminjam dari Markus. Oke. Dan ada satu sumber tambahan seperti khotbah di bukit, ya, yang ada di Matius dan Lukas, tetapi tidak ada di Markus. Kita sebut Q adalah teori tambahan. Dan lihat di sini, Matius dan Lukas berbagi dari sumber tambahan lainnya selain Markus, yaitu Q. Dan yang hijau ini adalah yang unik dari Matius, dan yang biru muda adalah yang unik dari Lukas. Demikianlah, saudara, Injil sinoptik ini ditulis. Nah, ada juga pakai four source hypnosis, yaitu Markus dan Lukas, Matius dan Lukas yang mempunyai sumber dari Markus, ya, dan juga ada dari Q. Ada sebuah tradisi di mana ucapan yang mana
adalah Matius dan Lukas berbagi dari sumber ini. Dan juga ada sumber yang eksklusif untuk Matius dan juga sumber yang eksklusif untuk Lukas, saudara. Nah, saudara, demikianlah penjabaran tentang Injil Sinoptik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini pengajian luar biasa bagi kami. Bila kami semakin hari semakin mengerti mengapa ada 4 Injil, dan kami belajar Tuhan bersama-sama untuk kami boleh mendalami, mengenal Injil Yesus Kristus, mengenal pribadimu melalui apa yang kami terima dari ajaran-ajaran daripada Roh Kudus melalui hamba-Mu Pastor David Chang. Terima kasih ya Bapa, bila kiranya hikmat, pengertian, terus Kau ajarkan dalam setiap kami pribadi, Roh-Mu yang mengajar dalam setiap kami semuanya, sehingga kami semakin hari semakin cintakan Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pastor David Chang dengan hikmat payuan daripada Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kehidupannya, sehingga setiap pengajaran-pengajaran disampaikan mudah untuk kami terima dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang diajarkannya. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu ini di dalam rumah tangganya, berikan kesehatan terus-menerus dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, juga buat kami yang ada di kelas ini, kiranya kasih dan anugerah Tuhan melimpah bagi kami. Terus Kau memberkati setiap kami semuanya dalam kesehatan kami, kekuatan, di mana kami mengiring Engkau, mengikuti Engkau, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Taruhkanlah lebih lagi hati kami, hati yang memuji, hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga roh hikmat wahyu juga menjadi bagian kami, dalam kami untuk belajar, dalam kami untuk mengikuti Engkau Yesus Kristus selama kami ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami, apapun yang kami perbuat, kami lakukan, kiranya Roh-Mu yang menyertai kami dan menuntun setiap kami semuanya. Dan kami mengakhiri episode di malam hari ini, dan kami meminta berkat yang daripada Engkau. Silakan pada doa berkat. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya. Semoga roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kami semuanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin.